Selamat datang di channel Jinat, channel pembelajaran matematika, fisika, makro, dan Excel. Hari ini kita belajar persamaan parabola lanjutan video pertama. Persamaan parabola dalam bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Bentuk dasarnya adalah Y sama dengan AX kuadrat melalui titik puncak 0,0. Ya, jadi ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, bila digeser arah X sejauh XP dan arah Y sejauh min YP, ya digeser gini nih, maka titik puncaknya kan bergeser ya. Bentuknya tetap sama ya. Nah, sekarang titik puncaknya di XP, min YP. Adik-adik bisa menonton video pergeseran objek arah sumbu X dan arah sumbu Y. Lihat di playlist matematika SMA mahasiswa. Sehingga persamaan ini dalam bentuk umum jadinya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dari video sebelumnya pergeseran objek arah sumbu X dan arah sumbu Y. Ya, jadi seperti ini nih. Y kurang min YP sama dengan AX kurang XP kuadrat. Sumbu simetrinya XX sama dengan XP. Jadi nanti sumbu simetrinya di sini XS ini sama dengan XP ya. Oke, saya lanjut. Jadi persamaan ini bisa kita uraikan lebih jauh. Y sama dengan AX kuadrat kurang 2XP X tambah AXP kuadrat kurang YP. Dan nanti adik kalikan ini semua, lalu ini pindah ke kanan ya. Nah, dari bentuk umum ini, ya, kita bisa lihat, ya, kita bandingkan nih ya, X dengan X, artinya B sama dengan min 2AXP, C sama dengan AXP kuadrat kurang YP, ya, nih, oke. Sehingga kita tahu sekarang besaran dari XS itu sama dengan min B per 2A. Jadi kalau diketahui nih, kita tahu sumbu simetrinya ada di min B per 2A, ya. Ini sama dengan XP ini ya tadi ya. Nah, lalu dia perpotongan di sumbu X ya, perpotongan di sumbu ini, yang ini lah ya, perpotongan di sumbu ini, bila harga Y sama dengan 0. Jadi kalau ini sama dengan 0, kalau ini sama dengan 0, biasanya disebut dengan persamaan kuadrat. Kalau Y-nya sama dengan 0 ya, jadi persamaan kuadrat. Oke. Nih, dari ini ya, kita coba persamaan ini ya. Kalau ini sama dengan 0, ya, menjadi ini ya, min YP hanya ke bawah ini ya. Oke. Lalu dari sini harga X, ya, harga X-nya adalah akar ini ditambah XP. Jadi titik potongnya ini nih. Jadi kalau ada plus minus di sini berarti satu plus ini, yang satu minus ini nanti ya. Jadi ada dua dia. Kita sebut X1 dan X2 ya. Oke, jadi kalau diketahui nih. Nah, dalam bentuk ini ya. Ya, coba kita lihat ini, perhatikan nih. Kalau dari sini nih, YP sama dengan AXP kuadrat kurang C. Sehingga YP sama dengan ini. Lalu kalau ini kita masukkan ke sini, menjadi ini dia nih. Nah, ini kita sederhanain lagi. Ya. Jadi kalau persamaan ini diketahui, maka titik potongnya adalah ini nih. Ya, X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini disebut diskriminan ya. Artinya, kalau harga ini negatif menjadi minus, ya, akar dari minus kan tidak ada. Kalau dia sama dengan 0, berarti X1 sama dengan X2, karena ini 0 ya. Nah, itu biasanya disebut titik singgung, karena ini dan ini kalau sama, berarti ini seperti ini ya. Ini naik ke atas gitu ya. Jadi itu titik singgung. Ya. Sehingga dari sini kita dapat ini kesimpulan pertama dari besar A ya. Nah, sekarang sumbu simetrinya ini nih ya. Bila X sama dengan min B per 2A lebih besar dari 0, berarti sumbu simetrinya ada di kanan. Yang merah ini nih, garis tegak-tegak merah ini ada di kanan. Ya, jadi titik puncaknya juga ada di X positif ya. Jadi kuadran 1 dan kuadran 4.
Bila X sama dengan minus B per 2A itu lebih kecil dari 0, berarti sumbu simetrinya atau titik puncaknya berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Ya, di sebelah kiri nih, di sebelah kiri sumbu Y. Ya. Bila sama dengan 0, berarti di sumbu Y-nya. Lalu tadi titik puncaknya, ini ya, titik puncaknya XP dan YP, besaran XP min B per 2A. Dan YP adalah ini nih, 4AC kurang B kuadrat per 4A. Itu jika diketahui dalam bentuk umumnya ya. Ya. Sekarang posisi parabola ditentukan ABC ya. Jadi A dan B menentukan sumbu simetrinya. Yang ini ya. C-nya menunjukkan naik turunnya ini. Jadi kalau A dan B tetap, C berubah. Ini grafiknya hanya naik turun arah sumbu Y. Ya. Oke. Dukung channel ini dengan top up ke Dana 0813 153 152 16. Buat adik-adik yang pertama kali ke channel ini, agar Anda subscribe dan buat semuanya like dan share ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga bisa mendapatkan pembelajaran yang sama. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh ini ya. Tentukan persamaan dan titik potong di sumbu X pada parabola melalui titik puncak P 3,-3 dan titik Q 1,5. Jadi bentuk umumnya kan seperti ini ya. Ya, jadi dari titik P ini, dari titik P yang ini ya, terdapat tadi nih, X sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan 3. Kenapa 3? Karena ini sumbu simetrinya. Ya, kalau diketahui titik puncak, berarti sumbu simetrinya di X sama dengan 3. Nah, ya. Sehingga dari sini B sama dengan min 6A. Ya, paham ya, Dek ya? Ini menunjukkan sumbu simetri. Ya. Lalu dari persamaan ini kita masukkan lagi titik P ini, harga-harganya. Ya, min 3 sama dengan nih, X-nya tadi A 3, 3 pangkat 3 tambah min 6A kali 3 tambah C. Sehingga dari sini, ya ini harga B-nya kita masukkan ini ya. Dari sini, dapatlah min 3 sama dengan min 9A tambah C. Ini masih ada dua variabel ya. Dua koefisien yang belum kita ketahui A dan C. Nah, dari sini, untuk titik Q kita masukkan lagi sama seperti yang ini ya. Ini dapat 5 sama dengan min 5A tambah C. Sekarang ada dua variabel atau dua koefisien A dan C, Ini kita eliminir menjadi ini ya. Jadi ini min 8, ini min 4, ya A sama dengan 2. A sama dengan 2, maka kita masukkan ke sini menjadi B sama dengan min 12. A dan B sudah dapat, maka kita dapat C sama dengan 15 ya. Sehingga persamaannya ini menjadi Y sama dengan 2X kuadrat kurang 12X tambah 15. Ya, nanti kita buktikan nih ya. Nah, titik potong di sumbu X-nya, X sama dengan XP plus minus akar nih ya, min YP per A. Ini plus minus, YP kan akar min 3 ya. Nih. Sehingga 3 plus minus akar 3 per 2. Ini kurang lebih X sama dengan 4,22 atau X sama dengan 1,775. Kalau kita lihat di simulasi ini, A sama dengan 2, B2 min 12, C 15, ya persamaan ini, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Ya. Lalu memotong sumbu X di 1,7877 ini ya, 775 ya, 78 pembulatan nih. Sementara X2-nya 4,22. Ya, sama seperti yang tadi ya. Baik, titik puncaknya ini kan ini 3,3. Ya, ini 3, ini minus 3 ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi pada video pertama ini ya, ini sifat-sifatnya udah kita pelajarin. Lalu, nah ini nih, sumbu simetrinya bila min B per 2A lebih besar dari 0, berarti di sebelah kanan sumbu Y atau bisa disebut X positif. Dan kalau lebih kecil dari 0, X negatif ya, itu berarti di kiri sumbu Y.
bila sama dengan 0 pada X sama dengan 0 atau sumbu Y. Dan memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Ya, ini nih. Kalau diskriminannya B kuadrat kurang 4AC lebih kecil dari 0, artinya ini kan tidak ada minus ya. Jadi akar dari minus kan tidak ada. Sehingga tidak memotong sumbu X karena tidak ada X1 dan X2 ya. Seperti ini kira-kira nih. Tidak memotong sumbu X. Kalau besar dari 0 kira-kira seperti ini nih. Ada 2 titik potong. Kalau sama dengan 0 berarti seperti ini, menyinggung ya. Menyinggung sumbu X ya. Titik potongnya 1 atau bisa dibilang X1 sama dengan X2. Lalu posisi parabola ditentukan A, B, C ya. A dan B menentukan posisi sumbu simetri, C menentukan naik turunnya ya. Oke. Semoga bermanfaat.